Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami rindu menerima santapan rohani dari kebenaran firman-Mu. Kami yang lapar dan haus akan kebenaran, biarlah Engkau akan kenyangkan. Biarlah setiap hati kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu lah yang akan menjelaskan, membuat kami memahami akan pekabaran firman-Mu. Hamba yang menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan ini, biarlah Engkau sembunyikan di bawah kayu salib-Mu, sehingga biarlah Engkau semakin besar dan hamba semakin kecil. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Izinkan saya buka masker. Satu kali, pada saat saya masih kuliah, dosen saya berkata begini. Dia bertanya, saat orang sudah di surga nanti, saat kita sudah di surga nanti, apa yang akan kita lakukan? Maksudnya begini, kita akan hidup selama-lamanya. Kita akan hidup selama-lamanya. Pikirkan ini, kita akan hidup selama-lamanya. Apa yang akan kita lakukan untuk selama-lamanya? Dia katakan, pikirkan apa yang akan membuat Anda tidak akan bosan untuk hidup selama-lamanya. Kemudian ada yang lain bilang, oh nanti kalau sudah di surga, kita akan mengunjungi semua planet selama-lamanya. Setelah mengunjungi semua planet, apalagi yang akan kita lakukan? Oh, kita akan berkebun di sana. Selama-lamanya kita berkebun, apakah kita tidak akan bosan di sana? Jadi banyak jawaban yang diberikan, kemudian dosen selalu mengutarakan, itu semua akan berlalu. Itu semua akan berlalu. Apakah Anda tidak akan bosan untuk hidup selama-lamanya? Dan jawaban terakhir yang dia berikan begini. Saat di surga nanti, hal yang akan kita lakukan untuk selama-lamanya adalah mempelajari kasih Allah. Pada waktu dia menjawab seperti itu, saya berpikir, kasih Allah ini kan setelah kita pelajari juga akan selesai. Tapi kemudian saya membaca salah satu kutipan dari buku Ellen G. White, bahwa ada satu pelajaran yang akan kita pelajari untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah habis. Bagaimana seorang Allah bisa turun mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan manusia. Itu adalah pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang masa kekekalan. Kita akan mempelajari tentang kasih Allah. Sehingga saya berpikir, di dunia ini berarti kita belum cukup banyak kita mempelajari kasih Allah. Dan bagi saya sendiri pun, masih banyak hal yang membingungkan tentang apa yang terjadi di dalam dunia ini. Kita mau bandingkan saja kenapa di sana keadaannya begini, di sini keadaannya begini. Akan bingung, akan sulit kita memahami bagaimana kasih Allah itu berperan penting dalam keadilan manusia saat ini. Dan semua jawaban-jawaban itu akan kita dapatkan pada saat kita di surga nanti. Karena itu saat ini saya rindu ingin membahas tentang kasih Allah yang bukan karena saya sudah memahami kasih itu, tapi karena saya rindu ingin lebih memahami kasih itu. Kalau saja sekarang di dunia saya sudah bosan mempelajari kasih Allah, bagaimana saya di surga akan bertahan untuk mempelajari kasih itu sepanjang masa kekekalan. Karena itu saya rindu ingin terus mempelajari dan membagikan pelajaran mengenai betapa besar kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Saya akan mulai dengan satu cerita. Saudara tahu cerita ini. Suatu ketika, datanglah firman Tuhan kepada seekor ulat. Ulat, pergilah kau ke sebuah pohon dan gugurkan buahnya. Apa yang ulat katakan? Siap, saya akan pergi. Kemudian saat ulat dalam perjalanannya untuk pergi menuju sebuah pohon, dia berjumpa dengan angin. Angin, dari mana? Dari mana kamu? Angin jawab, aduh, saya dapat perintah Tuhan. Saya harus pergi ke tengah laut saat ini. Oh sama, saya juga dapat perintah dari Tuhan. Oh oke. Kalau begitu lanjutkan, laksanakan. Kita akan menjalankan perintah Tuhan. Kemudian dalam perjalanan angin, dia berjalan menuju ke tengah lautan. Dia berjumpa dengan ikan besar. Dia menyapa ikan besar, "Hei ikan besar,
Dari mana saja? Oh, saya putar-putar. Sekarang mau kemana? Saya mau pergi ke tengah laut lagi. Karena Tuhan memerintahkan saya pergi ke tengah laut. Jadi oke, sama ya. Orang satu tujuan. Kita juga Allah ada perintahkan pergi ke tengah laut. Jadi ulat, angin, dan ikan besar, semuanya menurut perintah Tuhan. Saya langsung teringat satu kali saat Yesus sementara dalam perjalanan dengan murid-muridnya di tepi danau, di tengah danau. Kemudian ada badai besar. Kemudian Yesus berkata, diam, tenanglah. Kemudian murid-murid yang lain mengatakan, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saat Yesus berbicara, seakan semua mendengar. Saat Yesus memerintahkan sesuatu, seakan semuanya terjadi begitu saja. Benar? Yesus bilang batu-batu untuk pergi menginjil, batu-batu pasti pergi menginjil. Saat Yesus memerintahkan gunung berpindah, gunung berpindah. Betul kan? Yesus pindahkan gunung, pindah gunung. Tapi kemudian datanglah firman Tuhan kepada David, Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Yunus, pergilah engkau ke Niniwe. Yunus mendengar, iya. Tapi dia menurut, tidak. Ulat, saat Tuhan memerintahkan dia pergi ke pohon di Niniwe, dia pergi. Angin, saat Tuhan perintahkan dia pergi ke tengah laut, dia pergi. Ikan besar, saat diperintahkan pergi ke tengah laut, dia pergi. Yunus diperintahkan ke Niniwe, tidak pergi. Seharusnya Tuhan adalah Tuhan yang bisa memerintahkan jadi. Seharusnya Tuhan adalah Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu. Bahkan alam semesta pun ini planet-planet, bintang-bintang, tata surya taat kepada perintah Tuhan. Tapi Yunus atau David ini tidak menurut perintah Tuhan. Masih lebih rohanikah ulat daripada David atau kita semua? Sehingga ulat mampu menurut dan David yang belajar Alkitab tiap hari tidak mampu menurut. Masih lebih rohanikah angin daripada David atau kita semua? Angin mampu menurut, tapi David yang menginjil tiap hari tidak mampu menurut. Allah adalah Allah. Ada satu istilah kun fayakun. Saat dia berkata jadi, seharusnya jadi. Tapi kenapa manusia yang dia perintahkan sesuatu untuk menurut, lebih sulit menurut daripada benda-benda yang lainnya atau makhluk hidup yang lainnya? Sama seperti Yunus, sama seperti saya, sama seperti kita semua. Seharusnya saat Tuhan berkata David bertobat, David pun langsung bertobat. Benar kan? Allah yang perintahkan. Seharusnya saat Tuhan mengatakan David ampuni, David pun langsung mengampuni. Seharusnya saat Tuhan mengatakan David kasihi orang ini, David pun seharusnya mengasihi. Betul? Tapi kenapa saat ini David belum bertobat? David belum mampu mengasihi, David belum mampu mengampuni. Boleh kata nanti David dengan kata kita semua. Mengapa? Saat Tuhan berkata kepada kita dan kita tidak mampu melakukannya. Apakah kuasa Tuhan tidak mampu melampaui diri kita sendiri? Apakah kuasa Tuhan tidak mampu melampaui diri ini? Satu kali, saat Tuhan menciptakan dunia ini, dimulai hari pertama, dia berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Hari kedua, dia mengatakan, jadilah cakrawala. Dia berkata jadi. Hari ketiga, dia katakan, terpisahlah laut dan darat. Dia cuma berbicara jadi. Dia hanya berkata-kata jadi. Tapi pada saat dia menciptakan manusia, apakah dia berkata? Dia membentuk manusia dari debu tanah dengan tangannya sendiri. Saudara pernah pikirkan kenapa debu tanah?
Tuhan ingin membentuk kita dari partikel terkecil dalam kehidupan kita. Dia tidak mau hanya berbicara kemudian jadi manusia. Dia ingin membentuk sendiri. Apa makna saat Tuhan membentuk kita dengan tangannya? Satu kali saya tahun kemarin, saya membeli mainan untuk disayar, alasan untuk disayar, remote control, mainan mobil-mobilan. Enak mainnya. Kemudian lama-kelamaan saya beli underdealnya. Saya ganti sasisnya pakai sasis besi, saya ganti bannya, saya ganti fairnya. Ini remote control mainan. Saya coba rakit dengan usaha saya sendiri. Maksudnya pengalaman saya untuk merakit itu. Dan akhirnya saya sudah sayang mobil itu. Saya sudah sangat menikmati itu. Bahkan ada orang yang tawar untuk beli, saya sayang mau jual. Karena saya yang buat sendiri, saya yang rakit sendiri. Pernah rasakan hal seperti itu? Saat Tuhan menciptakan kita dengan tangannya dari partikel terkecil dalam kehidupan kita, Dia ingin menunjukkan kasihnya kepada kita. Bahkan desire pun, yang mungkin berapa usaha saya untuk menciptakan desire? Ibunya yang ciptakan, Tuhan yang ciptakan dalam kandungan ibunya. Tapi saya mengasihi dia, saya tidak mau melepaskan dia karena dia adalah milik saya. Dia adalah bagian dari kehidupan saya. Saat Tuhan menciptakan kita dari debu tanah, Dia ingin menunjukkan bahwa ini miliknya dan Dia ingin membentuknya secara istimewa. Bukan hanya main perintah jadi-jadi. Allah ingin menuntun kita tahap demi tahap dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Masalahnya saat ini, saat Dia ingin membentuk saya dari debu tanah, saya saat ini bukan lagi debu. Apa saya sekarang? Ingat pelajaran dalam kitab Daniel pasalnya yang kedua? Saat ada usaha manusia untuk mencampurkan besi dan tanah liat. Sebelumnya tanah liat itu digambarkan dengan potter's clay, tanah liat tukang periuk. Tapi setelah ada usaha untuk mencampurkan tanah liat dengan besi, kemudian tanah itu menjadi miry clay, yang berarti lumpur. PC orang lebih bilang. Saat Tuhan ingin membentuk kita, ternyata saya bukan lagi debu, tapi saya adalah PC. Bagaimana Tuhan bentuk itu? Kenapa saya menjadi PC? Kenapa saya sulit lagi untuk dibentuk? Kenapa saya sulit lagi untuk dituntun, untuk diarahkan dengan benar? Karena di sini ada ego. Karena di sini ada ambisi. Ambisi untuk lebih daripada orang lain. Ambisi untuk menunjukkan diri. Ambisi untuk, ini loh saya. Karena di sini ada dendam. Saat Tuhan mau suruh, ampuni dia, kasihi dia. Nggak bisa, di sini ada dendam. Karena di sini ada kesombongan. Saya ini. Karena di sini ada kebencian. Bagaimana kita akan mengasihi kalau di sini ada kebencian? Ujungnya, di sini masih ada diri yang berusaha untuk sampai ke puncak. Masih ada diri yang mau ingin ditonjolkan, ditinggikan, diagungkan di sini. Karena itulah kita sulit untuk menurut. Kita bukan lagi debu, kita PC. Karena ada hal-hal negatif itu dalam kehidupan kita. Saat dimana Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya, di sisi lain kita ingin menunjukkan bahwa kita memiliki kuasa dalam diri kita sendiri. Saya yang benar, saya yang tahu yang terbaik, saya yang semua saya. Dan itulah yang menjadikan diri ini susah dibentuk. Kadang saat saya berbicara begini, saya sendiri sadar saya lemah, tak berdaya. Saya tahu kesalahan saya tahu ambisi saya tahu kesombongan saya. Dan saya menjadikan itu alasan. Benar? Kadang-kala kita menjadikan alasan. Tuhan, kita begini dari dulu, kita dikecil dididik begini, begini kita Tuhan. Seakan itu membenarkan semua keserakahan kita, semua kesombongan kita, semua tindakan kebencian kita. Tuhan, dia kok yang dia yang menyakiti kita.
dan kita membenarkan semua tindakan kita untuk tidak menurut kepada Tuhan. Kita membenarkan semua tindakan kita untuk tetap menjadi PC di hadapan Tuhan. Tapi tahukah kita, dalam Mazmur 40 ayat 3 dan 4, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menempatkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saat kita merasa bahwa diri kita ini adalah manusia yang telah jatuh, PC, lumpur, ketahuilah bahwa Tuhanlah yang mampu mengangkat kita. Dia bukan hanya rindu membentuk kita dari debu. Bahkan saat kita pun telah menjadi lumpur, Dia mau mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi dengan kuasanya. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan kesanggupan kita, tapi Allah lah yang akan mengangkat kita. Ayat tema kita, Wahyu 1 ayatnya yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagia saat kita membaca firman Tuhan, berbahagia. Saat kita mendengarkan, berbahagia. Tapi poin berbahagia yang sebenarnya adalah saat kita menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Menuruti semua perintah-perintah Tuhan, menuruti semua kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah kita menurut? Bukan itu pertanyaannya. Karena nyatanya penurutan itu pun terjadi karena kehendak Allah. Ingat, menurut artinya kita harus menjadi debu. Menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya, sehingga kita dimampukan untuk menurut. Tapi untuk menjadi debu itu pun bukan karena usaha kita. Dalam Testimonies Ministry 456 paragraf yang ketiga, Ellen G. White mengatakan, apa itu pembenaran oleh iman? Itu adalah pekerjaan Allah. Itu adalah pekerjaan Allah untuk menghempaskan kemuliaan manusia ke dalam debu tanah dan melakukan bagi manusia apa yang tidak dapat dilakukan untuknya dengan kekuatannya sendiri. Bayangkan, yang menurut saja Tuhan yang lakukan itu untuk kita. Kalau begitu, apalagi yang akan kita lakukan? Saat kita ini adalah manusia yang kadang-kala tidak menurut, lumpur, Tuhan menyiapkan segala sesuatu untuk kita. Kita bertanya tadi, kenapa kita tidak menurut? Karena ternyata saya masih ada ambisi, ego, dan lain-lain hal negatif. Saya ini masih lumpur rawa. Dan ternyata saat saya masih lumpur rawa, Tuhan sendirilah yang akan mengangkat saya dari lumpur rawa itu. Dan bahkan untuk menjadikan saya seorang penurut, saya harus menjadi debu. Tapi Tuhanlah yang membentuk saya jadi debu. Lalu apalagi yang harus saya lakukan? Apalagi yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Panggilan satu-satunya yang kita miliki adalah, maukah Anda menerima kasih-Nya? Itu satu-satunya tugas kita. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kita. Maukah kita menerima kasih-Nya? Saat Dia membentuk kita dengan tangannya sendiri ingin menunjukkan kasih-Nya, maukah kita menerima itu? Bagaimana atau apa bukti bahwa kita menerima kasih Allah dalam kehidupan kita? Mazmur 103 ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Hal yang pertama, saat kita menerima kasih Allah, artinya kita mengakui siapa diri kita sebenarnya. Kita mengakui keberadaan kita. Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saat kita mau menerima kasih-Nya, terimalah bahwa saya ini debu. Dan Tuhan ingin membentuk saya dari hal terkecil dalam kehidupan saya. Jangan coba-coba melawan. Jangan coba-coba memaksakan kehendak kita. Terima.
Apa yang dia mau lakukan, terima, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Sama seperti seorang ayah tahu yang terbaik untuk anaknya. Saya tahu Desire kalau main di dapur ada barang bahaya, saya larang dia, terima Desire, jangan main di dapur. Apalagi dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang bagus dan tidak bagus untuk kita. Namun kadang-kala kita mencoba memaksakan kehendak kita. Tuhan, saya lebih tahu dari Tuhan, ini yang baik, ini yang tidak baik. Terima saja. Tuhan sayang kita, Tuhan tahu kita debu, Tuhan tahu kita lemah. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menghempaskan kemuliaan kita menjadi debu tanah. Yang kedua, saat kita menerima kasih-Nya, artinya kita membiarkan Dia memegang kendali dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mazmur 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, sama seperti kami berharap kepadamu. Kasih setia Tuhan berbanding lurus dengan harapan kita kepada Tuhan. Betul? Benar? Kadang-kala orang pikir, bukan. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita percaya itu. Tapi kadang-kala dalam kehidupan kita, kita menyerahkan setengah-setengah kepada Tuhan. Tuhan, ini Jo yang anak atur, yang lain ini biar kita yang atur. Tuhan, ini yang kita mau percayakan kepada Ngana. Kita punya waktu 1x24 jam, 1x24 jam hari ke-7 untuk Tuhan. Hari lain kita yang atur, kita bikin apa? Malam minggu sebentar kita yang mau buat heaven dengan teman-teman, kita yang atur. Atau Tuhan, kita punya harta 10% kita suka siapa Tuhan, 90% kita mau gunakan untuk diri kita sendiri. Atau Tuhan, kita petalenta bernyanyi, pokoknya kita nyanyi untuk Tuhan, tapi di luar pun kita mau karaokean dengan teman-teman, enggak apa-apa. Kita membatasi pemberian kita kepada Tuhan, seakan-akan ini bagian Tuhan, ini bagian saya. Tuhan mampu bertindak melebihi apa yang kita harapkan. Tuhan mampu mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Namun diri kitalah yang membatasi itu. Bukan karena Tuhan tidak mampu mengontrol, tapi bagaimana Dia akan kontrol kalau kita tidak izinkan itu. Kita harus memasrahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. 1x24 jam dalam kehidupan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki milik kita. Biarlah Tuhan yang memegang kendali. Itu artinya kita menerima kasih-Nya. Dan yang poin terakhir, menerima kasih-Nya artinya kita akan membagikan kasih itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Biarlah pekabaran Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kerohanian kita.